Selamat malam para mahasiswa BINUS Online Learning kelas TSDA. Malam, Mbak. Malam, Pak. malam, Pak. Ya, selamat malam. Baik. Sekarang kita membahas latihan untuk TK1 dulu. Setelah selesai, saya akan menjawab atau Anda mau tanya yang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS atau forum. Ya. Di sini bisa satu tulis ya coret, tapi kalau di forum nggak bisa di itu ya, kecuali kalau ditulis di fotonya yang dimasukkan. Ya. Baik, kalau ini adalah tentukan turunan atau diferensial ya. Tentukan turunan ini artinya diferensial sama fungsi berikut y dengan tangen x per 1 tambah tangen x. Anda tahu bentuk ini bentuk apa nih? Y adalah U per V kan? Izin Pak, share screen-nya Pak. Oh belum. Screen-nya masih belum, Pak. Kadang-kadang suka lupa itu saya gitu. Maaf. Tadi karena tadi saya itu ya. Tapi ini yang tadi. Ini. Sekarang sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. 1A, tentukan turunan atau diferensial fungsi berikut. Y adalah tangen X per 1 tambah tangen X. Ini berbentuk apa ini? Ini berbentuk U per V enggak nih? U per V. Ya, U per V. Nah, U per V itu punya rumus apa? Ya, aksen ini pelajar SMA sebetulnya, sama ya. U per V itu paling gampang ingatnya UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Jadi mungkin saya terangkan dulu. Kalau bentuknya U kali V, maka Y aksen adalah, kelihatan ya, Y sama U kali V. Halo? Ya, Pak. Maka Ya, Pak, kelihatan, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Jadi U aksen, V aksen. Jadi ini, yang aksen itu ini kan. Yang aksennya adalah ini. U aksen dan V aksen. Ya. Kemudian kalau Y adalah U per V, ya U per V, maka Y aksen adalah, mungkin Anda terbiasa U aksen V plus V aksen U, nah, kebalik kan? U aksen V plus V aksen U. Itu karena terbiasa dari SMA-nya. Saya awalnya juga gitu. Ternyata gampang kan, UV tambah UP, ujung-ujung aksen. Demikian juga U per V, rumusnya apa? U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Ini sebetulnya sama, UV kurang UP, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Kuadrat. Ya, per penyebut kuadrat ya, pangkat 2. Oke, jelas? Bentar, Pak. Ya Pak, jelas Pak. Baik. Nah, kita kembali ke sini. Jadi bentuknya adalah U per V adalah UP kurang UP, ujung-ujung ya, ujung-ujung aksen. Ya, nah, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2, ya. Nah, ini solusinya. Nah, kita ambil U-nya berapa sini? U-nya sama dengan tangen X. Terus V-nya sama dengan 1 tambah tangen X. Nah, mungkin kalau kita langsung agak pusing di sini ya. Kita percaya satu-satu ya. Kalau U tahu, U aksen berapa? Turunan tangan apa? Kalau U sama dengan tangan X, U aksen berapa? Secant kuadrat. Ya, turunan tangan adalah secant kuadrat X ya. Secant kuadrat X. Oke. V sama 1 tambah tangan X, maka V aksen berapa? 0, 1 turunkan 0 kan? Tambah tangan turunannya secant kuadrat X. Biasanya secant kuadrat X. Sama ya? U aksennya sama V aksen. Ya, nak? Nah, kemudian karena bentuknya ini Y adalah U per V. Nah, rumusnya tadi apa? Y aksen adalah UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Ya, nak? Per penyebut pangkat 2. V kuadrat. Ya, V kuadrat penyebut pangkat 2. Ya, ini yang aksennya saya kuningin.
Nah, sekarang kita ganti. Jadi, Y aksen itu apa? Ini bentuknya U per V ya. Y aksen adalah, nah kita ganti. U aksennya berapa? Tinggal lihat sini. U Secant aksennya berapa kuadrat. sini? Secant Kuadrat X. Ya, Secant ini kuadrat X. U aksennya adalah secant Kuadrat kuadrat X. X kali V. V ini apa? V ini adalah ini kan. V ini adalah 1 tambah tangan X. Ya. Dikurangi. Kemudian rumusnya U. U ini adalah tangan X kali V aksen. V aksen mana ini bawah nih? Aksennya 0 plus berapa sih? V aksen secant Secant kuadrat X. kuadrat X. Ya. Per penyebut pangkat 2. Penyebutnya adalah 1 ditambah V-nya. V kuadrat 1 tambah tangan X pangkat 2. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Tinggal ya aksen berapa? Ini kalikan nih. Secant kuadrat kali 1. Secant kuadrat X. Ditambah secant kuadrat kali tangan. Secant kuadrat X kali tangan. Atau dibalik boleh ya. Tangan kali secant kuadrat X. Min tangan X kali secant kuadrat. Tangan kali secant kuadrat. Atau dibalik secant kuadrat X kali tangan. Sama nggak? Sama. Per penyebut pangkat 2. 1 tambah tangan X pangkat 2. Ini nggak usah diubah ya. Mungkin yang contoh saya itu diubah. Nggak usah. Penyebutnya biaran aja. Nah ternyata apa? Ternyata ini bisa coret nggak? Bisa. Nah, saya coret 1 plus 1 min 0 nggak jumlahnya kan? Ya, tinggallah secant kuadrat X Kuadrat X per 1 1 plus ditambah tan kuadrat. tangan X kurung kuadrat. Sudah selesai. Inilah jawabannya. Bapak Hah? mau tanya boleh nggak Ya, Pak? boleh. Silakan. Itu yang V aksennya kenapa secant pangkat X ya Pak? V aksen itu kan tadi V adalah 1 tambah tangan X. Oh, maaf ini ada powernya. Lagi ya. Powernya pas habis dicolok pakai notebook gitu. Oke. Nah sekarang V adalah 1 tambah tangan X. 1 diturunkan berapa? Konstan kan? Kalau konstan turunkan 1 turunannya 0 nggak? Halo? Iya. Tangan turunannya apa? Secant Secant. kuadrat X. Nah, 0 tambah secant kuadrat kan secant kuadrat. Jelas dari? Oh, jadi nolnya nggak di 0 ditambah secant kuadrat kan 0-nya hilang aja kan? Iya. Bisa 0 tambah 5, 5 enggak? 5. 0 tambah 5, 5. 0 tambah secant kuadrat, ya secant kuadrat. Ya kan? Jadi 0-nya enggak ditulis ya. Ditulis sini tetap ditulis, tapi hasilnya 0 tambah secant kuadrat, ya secant kuadrat. 0-nya tidak ditulis. Karena ini hilang. Ya, hilang. Ya. Jelas? Jelas, Jadi Pak, penyebutnya jelas. enggak usah diubah ya. Enggak usah dikuadratkan ke segitiga Pascal, enggak usah. Mungkin contoh saya di yang saya kasih itu dikuadratkan, boleh juga, tapi jadi panjang jalannya. Enggak usah ya. Jadi lebih cepat cara gini. Paham? Paham Pak. Baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ada tabelnya nggak ya Pak? Tabel Kalau apa misalnya turunan tangan itu berapa, atau enggak turunan secant itu berapa gitu Pak? itu rumus pembuktiannya nanti saya kasih yang itu lebih rinci lagi yang saya ngajar di jurusan program ganda matematik dan computer science itu lengkap pembuktiannya. Nanti terakhir kita bahas ya. Halo? Yo. Tampung dulu. Oke. Nanti tidak selesai takutnya. Oke. Sudah? Ini kita. Baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Y sama dengan 5x pangkat 3 kali E pangkat 4x. Ini sama enggak artinya 5x pangkat 3 sebagai U, E pangkat 4x sebagai V. Betul enggak? Ini sebagai U, ini sebagai V. Nah, kita punya rumus apa? Kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksen apa?
Tadi aja UV tambah UV, UV tambah UV. ujung-ujung aksen. aksen. Ujung-ujung Nah, itu. aksen. Ya, aksennya yang kita kuning, maksudnya supaya membedakan. Oke? Jelas sampai sini? Nah, Ya. Jelas, Pak. maka Y aksen sesuai rumusnya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. 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 Nah, aksennya ini saya kasih warna kuning supaya membedakan. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Ini enggak sulit ya. U aksennya berapa sih? Oh ya, belum dicari, sorry. U-nya di sini adalah 5x pangkat 3, kemudian P-nya adalah E pangkat 4x. Nah, U aksen berapa? 15x kuadrat. 15 Ya, S. 5 squad. kali X pangkat 3 turunannya adalah 3x 3 pangkat 2. kali X pangkat 2. Iya, Pak. Jadi U Ya. aksen adalah 15x kuadrat. ya. Oke. Nah, E pangkat U turunannya, oh ya ini rumusnya saya bikin di sini ya. Jadi yang ini adalah rumus Y sama dengan X pangkat N. Maka Y aksen apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Ini ada pembuktiannya ya. Mungkin di Di turunan. Sorry. yang video saya kasih itu ada yang tidak lengkap. Mungkin nanti saya berikan lebih lengkap lagi. Anda coba nonton ya. Pembuktiannya kalau mau tahu. Tapi itu saya tidak uji pembuktiannya ya. Jelas? Kemudian Y sama dengan E pangkat U, maka Y aksen apa? Oh ini hati-hati nih. Kalau bentuk ini single. Kalau bentuk majemuk ini hati-hati. Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali U pangkatnya kurang 1 kali U aksen. U aksen itu yang sama dengan turunan U terhadap X. Paham? Paham. Ya, hati-hati ya. Ini yang tunggal, ini yang majemuk. Ya. Jelas? Nah, kemudian kalau E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Selalu kali U aksen ya. U aksen itu bukan X. Kalau X turunannya 1 kan. Ya. 1 dx gitu atau ya 1 gitu. Kalau U aksen belum tentu 1. Yang bedain majemuk sama single itu yang di mana Pak ya lihatnya? Contohnya kalau yang ini Y adalah X pangkat 3. Maka Y aksen apa? 3 N kali X pangkat N-1 ya. 3-1. Aksen, mengapa aksen tidak ditulis? Karena aksen itu ya, karena aksen artinya turunan X terhadap X. Artinya berapa nilainya? 1. 1 tidak ditulis di belakangnya. Ya. Tapi kalau Y sama dengan 5X plus 2 pangkat 3, maka Y aksen adalah, ini kan U pangkat N nih. Iya. Ini kan N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Berarti sini apa? N-nya 3, U-nya 5X plus 2 pangkat N-1. 3-1. 3 kurang 1 kali U aksen. 5X plus 2 aksen. Nah, terus ini 3 kali 5X plus 2 pangkat 2 kan? 2. 3 kurang 1, 2. Ini hati-hati. Ini artinya 5 kali 1 tambah 0. Betul nggak? Iya Pak. X turunan 1 kan? 1. 5 kali 1 tambah 0. Berarti ini 5 Satu. hasilnya kan? 5. 5 kali 3 berapa? 15. 5X plus 2 pangkat 2. Oh iya Pak. Nampak contohnya ini ya? Dengan contoh ini Anda bisa lihat ya. Iya Oke. Pak. Nah, jadi yang tadi di sini udah selesai ya. Makasih Pak. Oh, sorry. Ini ya bersama-sama. Ini yang tadi. Nah, U aksennya ini ya. Sekarang ini V adalah E pangkat 4X. Maka V aksen apa? E pangkat U kali U aksen. Betul nggak? Iya. E pangkat U kali U aksen. V aksen adalah E pangkat 4X kali U aksen berapa nih? 4 kali 1 enggak? 4 kali 1 enggak? 1. 4 kali 1, 4 kan?
Iya, 4 ke 1, 4. Biasanya 4, E pangkat 4, X. Kita masuk sini. Berapa U aksen? U aksen adalah 15 X kuadrat. Berapa V? Nah, mana? E Ini U, pangkat. ini V. Ini V aksen. I pangkat 4X. E pangkat 4X. Ya. Ini hati-hati. Ini E pangkat 4X. Tambah U-nya berapa? U-nya nih 5X adalah 5x pangkat 3. 5X pangkat 3. Berapa V aksen? Nih. V aksen 4 adalah E 4 pangkat E pangkat 4x. 4X. pangkat Ya. 4X. Ya, kita kalikan nih. Berapa nih? 15 kali X kuadrat E pangkat 4X ditambah 5 kali 4, 20 X pangkat 3 E pangkat 4X. Jelas? 15 Jelas, Pak. X pangkat 3 E pangkat X tambah 20 X pangkat 3 E pangkat X. Betul ya? Oke. Inilah jawabannya. Any question so far? Ada pertanyaan, John? Untuk dari V aksen itu Pak, kan ada 4X. Turunannya kenapa jadi 1 ya Pak? Bukan 0 ya Pak? Turunannya 1 kan? Mengapa no? Kalau hati-hati kalau Y, ya ini kerjakan di tadi. Nampaknya udah cukup ya, kita tambah lagi sini. Copy ini, tambah di sini. Nah, kalau Y sama dengan 4X, berapa Y aksen? 4 kali X turunannya berapa? 1 kan? 1. Oh ya. Tuh. Mengapa 1? Coba, Y dengan X. X itu X pangkat 1 nanti. I pangkat 1. Nah, sesuai rumusnya apa? N kali X pangkat N min 1. Coba masukkan. N-nya 1, 1. X pangkat 1 kurang 1. 0. 1. Kali X pangkat 0 enggak? X pangkat 0 berapa? Iya. 0. 1. X pangkat 0 1. X 1 pangkat ya. 0 1. 1 1. ke 1? 1. Jadi E aksen 1. E aksen 1. E-nya 4. Jelas ya? Yang tadi ini mengapa mengapa sini 4X diturunkan hasilnya 4. Jadi 1. Ya, 4 kali 1 4, ya kan? 4-nya letak di depan 4 kali. Jelas? Jelas, Pak. Mas Pak. Ini U, ini V, ini U aksen, ini V aksen. Jelas? Oke. Jelas Jelas. Pak. Baik. Kalau sudah jelas, ini kelebihan kotaknya enggak apa-apa ya. Kita buang. Ada yang kurang, lebih lagi. Nah, masuk yang berikutnya. Nah, ini bentuknya apa nih? Ini tangan pangkat 3. Ini benar nggak saya tulis segini? Y adalah tangan. Ini sudutnya nih. Sudutnya adalah sudutnya ini pakai penggerawal. Sin X pangkat 3, gitu kan? Kurung pangkat 3 sama enggak arti? Halo? Sama, Pak. Sama. Nah, ini U-nya nih. Ini U-nya nih kan. Ini kan berarti Y sama dengan U pangkat N. Y aksen apa? Pangkatnya kali U pangkatnya kurang 1 kali U aksen. U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Turunan X. Nah, di sini maka Y aksen adalah N-nya. N-nya. Ya, N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Sehingga Y aksen adalah N-nya 3, U-nya. U-nya semua nih. Salin dalam kurung sikutu. Tangan dari sin X pangkat 3 kurung pangkat 2. N min 1. N-nya saya lingkar ya. N kali U pangkat N min 1. N min 1 ya. Ada, bisa dihapus ya. N min 1 kali U aksen. Nah, U aksen ini sini tangan dari sin Sin X X pangkat pangkat 3. 3. Gitu ya. Nah, ini tangan U. Sampai sini jelas nggak nih? Aksen. Ini aksen. Ya, aksen itu artinya diturunkan lagi. Kan gitu. Itu aksen turunkan lagi ya. Paham nggak nih? N-nya 3. Ini kan N-nya. N-nya kan 3 nih. N-nya 3. Nih.
kali U pangkat N-1 kali U aksen. Bisa dimengerti atau dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang lain? Itu pangkat 1 kenapa nggak jadi, Pak? Iya, ya. Mana Coba. pangkat 1? Ini aksen nih. Aksen. Oh, itu aksen. Iya, Pak. Aksen. Ini bacanya aksen. Aksen itu artinya turunkan lagi, ya. Jadi ini hasilnya apa? 3 kali tangen dari sin X pangkat 3. Pangkat 3 1 2 kan? 2. Nah, tangen U. Rumus lagi. Di sini ya. Kalau Y sama dengan tangen U, rumusnya apa? Tadi kan tangen X turunannya secant korak X enggak? Ingat yang nomor 1 tadi. Tangen U turunannya apa? Ya. Secant korak U Secant kuadrat kali X. U aksen. Kali U aksen DU PTX gitu kan. Jadi Y dengan tangen U, Y aksen adalah secant korak U kali U aksen. Jadi rumusnya ada di atasnya ya. Jadi sini tangen turunannya adalah secant kuadrat U, U-nya sin X pangkat 3, gitu ya. Kalinya secant kuadrat, ini U-nya ini ya, ini U-nya. Ya. Secant kuadrat U kali U aksen, sin dari X pangkat 3 aksen. Nah, aksen lagi nih. Aksen. Paham? Oh, Mbak. Nah, sehingga hasilnya adalah, ada pertanyaan tuh sebelum saya lanjutkan. Halo, dia bingung. Halo, Ya, yang Pak. lain ada yang Ya, bertanya? Pak. Ya. Ada? Bentar, Pak, bentar. Ya, ini kan N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Ini, nah, ini pangkat 3,12 ya. Terus pangkat 2 ini boleh masuk ke dalam ya, di tangannya. Boleh masuk ke dalam ya. Kemudian tangan U turunannya secant korak U kali U aksen. Aksen. Ya. 3 kali, ini boleh masuk ke dalam nih. 2-nya masuk ke dalam. Jadi ini kali tangan pangkat 2 dari sin X pangkat 3. Ini sudutnya. Sin X pangkat 3 itu sudutnya. Kali secant kuadrat dari sin X pangkat 3. Nah, sin U. Nah, kita masuk lagi. Sin U, rumusnya apa? Sin U turunannya apa? Cos Apa U turunan sin U? Turunan sin U adalah kali U aksen. cos U kali U aksen. Ya. Cos U kali U aksen, bukan 1 ya. Second. Cos U kali U aksen. Jadi sini Dan cos U cos X pangkat 3 kali U aksen. Nah, ini. Jadi U aksen ini cos U kali U aksen. Nah, ini aksen. Ya. Sin U turunannya cos U kali U aksen. Nah, ini sebenarnya kalau mau susun boleh ya. Nanti terakhir ya, coba. Terus ini 3 kali tangan kuadrat kali sin, ini salin aja, sin dari X pangkat 3 kali secant kuadrat dari sin X pangkat 3. Nah, ini tetap kali kosinus X pangkat 3. Ini turunannya apa nih? X pangkat 3 turunannya apa? N X pangkat N-1. 3 kurang 1. Itu enggak? 3x kuadrat. 2 boleh. Kalau ngerti ini 3 kurang 1 ya. 3 N kali X pangkat N-1. Ya enggak? Iya. Iya, Pak. 3X kuadrat kan? 3X kuadrat dikali 3 berapa? Ujung kali ujung. 3 kali 3, 9. Ya enggak? Udah ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Ini pangkat 2-nya ini. X pangkat 2. Nah, terus dari belakang ya. Ini dulu. Salin kosinus dari X pangkat 3. Terus kali secant kuadrat dari sin dari X pangkat 3. Ya, yang ini. Baru yang terakhir ini.
terakhir tangen, jadi dari belakang ke depan tuh, misal ini. Sin, tangen kuadrat dalam kurung sudutnya sin dari X pangkat 3. Paham? Halo? Oh, buat penulisannya kenapa harus dari belakang, Mbak? Bentuk ini yang kompleks ini yang pertama yang besar kan ini yang lebih tangen kuadrat dari sudut sin. Ini sekan turunannya dari sekan kuadrat kali sin, ya kan? Ini. Tangan ini turunannya ini tadi kan? Iya. Terus ini apa tadi? Tangan turunannya sekan kuadrat kali u aksen. U aksennya sin kan? Sin diturunkan cos u kali u aksen. Cos u kali u aksennya adalah 3x pangkat 2 kan? 3 kali x pangkat 3 kurang 1. 3 kali x pangkat 2. Nah 3x pangkat 2 ini duluan. Ini duluan. Ini depan. Angka dulu. 3 kali 3, 9. Itu x kuadrat. Kemudian cos. Ini cos. Ya, ini sudah. Baru sekan kuadrat. Dari belakang kita tulisnya lebih gede ya. Baru yang terakhir yang paling panjang. Tangan kuadrat dari sini. Ini lebih gede. Sekan kuadrat sama tangan ini sama kuat sebetulnya. Iya, Pak. Tapi ya mana terbalik boleh aja. Paham? Paham, Mbak. Ya. Ya. Yang lain? Ada yang mau tanya? 3x kuadrat di sini boleh Pak dikalikan dengan 3. Boleh lah. Itu kan independen. Bebas. Karena bebas ya boleh dikalikan. Tidak ada keterikatan. Ada keterikan enggak? Enggak ada yang terikat kan? Enggak, Pak. 3x kuadrat kali 3 ya 9x kuadrat. Ya kan? Oke? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Baik. Nah, ini berlebih lagi 2 kotak. Oke, saya kasih batas ya tidak apa itu untuk kita tambah menulis itu rumus-rumusnya. Nah, sekarang ini nomor 2. Ada 2 soal lagi nih. Tentukan dy per dx. Dy per dx itu sama dengan y aksen ya. Dy per dx itu sama dengan y aksen. Ya. Dy per dx sama dengan y aksen. Ya. Tentukan dy per dx. Ya. Tentukan dy per dx dari persamaan ini. Ini bentuk persamaannya apa nih? Eksplisit atau implisit? Halo? Jadi Belum Anda tahu. harus tahu kalau y sama dengan apa? X kuadrat tambah 5x kurang 7 ini atau sin atau apa itu bentuknya eksplisit. Eksplisit. Atau sebut apa? Fungsi eksplisit, sorry. Ini disebut fungsi eksplisit. Kemudian kalau gado-gado seperti tadi ini, campur-campur gini, bisa juga yang bentuk sederhananya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, setiap sama lingkaran, ini adalah fungsi implisit. Ya. Fungsi implisit. Ini eksplisit, ini implisit. Jadi ini bentuk apa nih? Ini adalah gado-gado, ini bentuknya implisit ya. Ini adalah fungsi implisit. Paham? Baik, Pak. Halo. Iya, Pak. Pak. Nah, kalau ada akar, ubahlah bentuknya pangkat tak sebenarnya. Jadi kita ubah 8x kurang ini menjadi 3xy pangkat setengah. Ya enggak? Iya, Pak. Akar itu pangkat setengah enggak? Iya, Pak. Iya. Ubah x pangkat 3y kuadrat min y pangkat 3 tambah ln y sama dengan 0. Oke. 8x. Ini kita diferensialkan terhadap x ya. Diferensialkan terhadap x. Ya, terhadap x ya. Jadi ini kalau kita turunkan adalah 8 kali 1 enggak? 8x turunannya 8 kali 1 enggak? X turunannya 1 enggak? Iya, Pak. 1. Oke. Ini bentuk apa nih? U pangkat n enggak nih? Iya, Pak. U pangkat n. Rumus tadi U pangkat n apa?
Kalau Y adalah U pangkat N tadi rumusnya, Y aksen adalah N kali U N pangkat N kali min 1 U pangkat N min 1. kali U aksen. Jangan U lupa. aksen. U itu selain dari X. Ya. Aksen kan 1 nilai. Jadi rumusnya apa? N-nya setengah kali U pangkat N min 1 N 1 kali U kali U aksen. aksen. Gitu kan? U aksen. Ya, aksen ini yang kita turunkan lagi ya. Aksen. Kuning ini. Oke? Jelas sampai sini? Jadi Ya, ini Pak. bentuk Jelas, Pak. U pangkat N ya. Ini U pangkat N. Nah, sekarang ini bentuk apa nih? UV enggak nih? Halo? Iya, Pak. Ini bentuk UV ya. Iya, Pak. Bentuk UV rumusnya apa? X pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah X pangkat 3 kali Y 3 kuadrat. kali Y kuadrat. UV kali UV tambah UV ujung-ujung Ujung-ujung aksen. aksen ya itu. Jadi yang aksen ini kan U aksen, sini V aksen, ujung-ujung aksen, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Pak. Ya. Terus min Y pangkat 3. Min ini Y pangkat N. Sama sama ini. Y pangkat N kalau diturunkan aksennya apa? Aksennya. Pangkatnya kali Y pangkatnya kurang 1 kali Y aksen. Y aksen itu yang sama dengan Sama. DY per DX. Betul enggak? Halo? Ya, Y aksen itu yang DY per DX. Jadi N pangkatnya kali Y pangkatnya kurang 1 kali Y aksen. Jadi kalau Y pangkat 3 turunannya apa? Y pangkat 3. N-nya 3, Y pangkat N min 1 kali Kali Y Y aksen. aksen. Y aksen. Oke ya. Tambah len Y. Len Y turunannya 1/Y kali Y aksen. Sama dengan 0 turunkan tetap 0. Oh ya, ini Y sama dengan 1/Y. 1/Y. Len Y. Kalau apa tadi? Len Y ya. Len Y aksen artinya diturunkan 1/Y kali Y aksen. Ini dasar rumusnya adalah sama nih. Y sama dengan len U, maka Y aksen adalah 1/U kali U aksen. Sama enggak? Sama, Pak. Ini Sama. sama ini sama ya. Bentuknya sama. Ini turunan ini kan. Y len U turunannya 1/U kali aksen. Len Y turunannya 1/Y kali Y aksen. Ya. Makanya 1/Y kali Y aksen. Nah, 8 ke 1, 8. Setengah kali ini 3XY pangkat berapa? Setengah kurang 1 apa? Min setengah enggak? Min setengah. Min setengah. Terus dikali dengan, nah ini UV lagi nih. 3X kali Y, betul enggak? Boleh 3X kali Y, boleh enggak? Ini artinya UV kan? UV ini apa? Ya. 3X kali Y tambah 3X kali Y. Ujung-ujung aksen. Aksen. Ya. Ujung-ujung aksen. Ini aksen. Ini aksen. Ya aksen tetap. Karena ya aksen itu yang ditanyakan. Tadi ini nih. Ya aksen itu yang sama dengan DY per DX. Ya. Nah, kemudian baru sampai mana tadi? Ke sini ya. Ya nak, 3 aksen ini dia. Nah, ini sekarang. Tambah, ini turunkan berapa nih? X pangkat 3 turunnya apa? 3 kali X pangkat berapa? 3X pangkat 2. Ya, 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 2 kali Y kuadrat ditambah X pangkat 3 kali Y kuadrat turunkan berapa? 2 Y. kali Y pangkat 2 kurang 1. Ya nak, kali 2 Y kali aksen. Jangan lupa ada Y aksen nih. Ada iya. kali, kalau Y bisa ada Y aksen, DY per DX ya. Oke. Ya, Y kuadrat turunkan N ya, N-nya 2 kali Y pangkat N min 1. Ya nak? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen.
Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Iya, Pak. Kemudian lanjutannya setelah Y tadi, apa? Len Y ya? Len Y tadi sudah ada tulis di sini. Ini sudah ada. Oh, sebentar ini. Oh ini baru sorry, ini sampai di sini tadi ya, ini ya. S pangkat 3 kali Y 3Y-nya kuadrat belum. kan? Ya, ini belum nih. Min 3 Y pangkat 2 ya nak? Min 3 kali Y pangkat 3/1 2 Y kuadrat kali Y aksen. Y aksennya saya lingkar ya. Y aksennya lingkari. Terus ditambah apa nih? Seper Y kali Y aksen. Aksennya saya lingkari. Sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Kalau Jelas, Pak. ini memang agak rumit ya untuk implisitnya. Kemudian ini kita salin nih. Pertama 8 salin ya. 8 kurang apa tuh? Setengah kali. Nah, ini pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif, kita turunkan menjadi plus nggak? Seper. Halo. Maksudnya gini, kalau ada U, kalau ada U pangkat min setengah, itu sama nggak seper U pangkat setengah? Sama, Pak. Sama ya? Sama kan nih? U pangkat min 2 sama nggak seper U kuadrat? Halo? Sama. Jadi U pangkat min setengah, seper U pangkat setengah. Jadi di sini 3xy pangkat min setengah sama nggak seper dalam kurung 3xy pangkat setengah? 3X kuadrat. Ya, 3xy pangkat setengah. Bukan kuadrat, Kuadrat setengah. pangkatnya min setengah. Turun ke bawah menjadi pangkat min setengah. Kalau pangkat min 2, ya 3xy seper dalam kurung 3xy pangkat 2. Kalau pangkat min 2 ini pangkat min setengah, berarti seper 3xy pangkat Setengah. plus setengah. Ya. Tandanya berubah ya, min setengah jadi plus setengah. Dan ini turun, selesaikan ini 3 kali X turunannya 1 enggak? Halo? Ya, 1, Pak. Iya, Pak. 3 kali X turunannya 1. 1. Ya, oke. 3X kali Y. Ya, kali Y. Terus apa nih? Tambah 3X kali, nah, Y diturunkan, Y aksen ya, ini ya, sudah ada. Oh, sudah ada Y aksennya. Langsung di sini. Sudah ada Y aksennya. Y aksen. Nah, dilingkari ya. Ya, kali Y aksen. Oke. Kemudian tutup, belum tutup kan. Jadi ini hati ya. Agak rumit sedikit ya. Tambah 3x ya, tambah 3x kuadrat Y pangkat 3x pangkat 3 nih ya. Pangkat 2, Pak. Oh ya, 3x pangkat 3 itu kan 3 kali x pangkat 2 kali Y kuadrat. Ya, ya. X pangkat 2 kali Y kuadrat ditambah ini apa nih? Ini kita kalikan nih 2 kali x pangkat 3 ya enggak? 2x kali x pangkat 3, benar itu? 2 ini x pangkat 3 kali 2 2x pangkat 3 Y pangkat 1 enggak nih? Iya, Y Pak. pangkat Iya. 1 Iya, Pak. kali Y aksen. Y pangkat 1 kali Y aksen. Saya lingkari. Y aksen itu yang kita mau cari kan. Oke ya. Ini salinnya nih. Min 3Y kuadrat Y aksen. Kita salin. Ini juga kita salin. Tambah seper Y kali Y aksen. Iya, Sama dengan 0. Sampai sini jelas? Halo. Kita Insya Allah, Pak. memang agak panjang ya. Oke. Baik. Nah ini kita selesai lagi. Ini adalah 8 kurang seper 2-nya di bawah. 1 kali 1, 1. Nah pangkat setengah itu akar enggak? Iya, Pak. Ya, akar ya. Pangkat setengah itu adalah akar. Akar. Nah, kali. Ini berapa nih?
3 kali 1 kali Y, 3Y 3Y tambah ditambah 3X 3X kali kali Y Y aksen. aksen. Y aksen. Nah, ya ini salahnya 3X kuadrat Y kuadrat tambah 2X 2X pangkat pangkat 3Y ya kali Y Y aksen. aksen. Misalnya 3Y kuadrat kali Y aksen ditambah 1/Y kali Y aksen. Nah ini dipecah 2 ya dikali sama ini. Ya ini dipecah 2 tapi dikali dengan ini. Ya nak? Jadi ini hasilnya 8 kurang gitu dalam kurung ya. Berarti ini 3Y 3Y dikali 1/. 3Y kali 1 kan 3Y per per 2 2 akar kali 3XY. 3. Ya. Ditambah, ini ditambah ya. Ini minnya kan di luar ya. Ditambah 3X. Nah, 3X Y aksen. 3X Y aksen per 2 akar 3XY. Ya nak? Ya, Pak. Ya. Oke. Ada Y aksen ya. Ditambah nih salin 3X kuadrat Y kuadrat tambah salin semua kali Y aksen dikurang 3Y kuadrat kali Y aksen ditambah 1/Y kali Y aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kita kumpul, ini buka kurung ya, boleh buka kurung. Kalau ini buka kurung, ini min kali plus min nih. Yes. Atau sini salin 8 min 3Y per 2 akar 3XY ya, min kali plus Min. Min. min 3X per 2 akar 3XY kali Y aksen enggak? Nah, lingkari Y aksen. Ya. Tambah 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3Y kali Y aksen lingkari semuanya sorry. Min. Terus ini sampai sini gitu ya. Ini min 3Y kuadrat kali Y aksen tambah 1/Y kali Y aksen sama dengan 0. Ya, nanti yang ada Y aksennya kita kumpul jadi 1. Yang ada Y aksen mana? Ini ada Y aksen, ada Y aksen, ada Y aksen, ada Y aksen. Betul nggak? Ini ada Y aksennya, ini ada Y aksennya, ini ada Y aksennya, ini ada Y. Jadi kita kumpul ya, yang ada Y aksennya kita kumpul jadi 1. Paham nggak? Halo. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, kita kumpul jadi 1. Nah, kita kumpul ya, sambil keluarkan Y aksennya berapa nih? Berarti ini dikeluarkan min 3X per 2 akar 3XY. Ya enggak? Dikeluarkan ya, dalam kurung. Min 3X, ya, min 3X per 2 akar 3XY. 3XY. Y aksennya kita keluarkan. Ini, ya. Terus yang ini, keluarkan Y aksennya, 2X pangkat 3Y, tambah ya. Tambah 2X pangkat 3Y. Ya. Kemudian berikutnya mana lagi? Ini ya. Min Keluarkan Y 3Y. aksennya min 3Y kuadrat. Pangkat 2. Ya, min 3Y kuadrat. Min 3Y kuadrat. Kemudian terakhir tambah 1/Y ya. 1/Y tak kali Y aksen, keluarkan Y aksennya. Berarti tambah 1/Y. Ingat ini kali Y aksen. Kalau dikaliin sama enggak nih? Yang warna yang kuning itu. Halo. Sama, Sama, Pak. Pak. Nah, oke. Kemudian Apa? yang tidak ada Y aksennya semuanya dipindahkan ke ruas kanan. Nah, coba. Mungkin yang agak rumit ini kita keluarkan. Min pindah ke kanan plus enggak? 3Y per 2 akar 3Y. Pindahkan. Sama dengan 3 per 2 akar 3XY. 3XY. Ya. Kita pindahkan. Benar ya? Ini yang saya kasih gerigi ini. 3Y per ini min pindahkan jadi plus. Terus ini pindahkan lagi. Kita Jadi pindahkan min ya 3x kuadrat y kuadrat min 3x kuadrat y kuadrat. Ada lagi
Ada. Min Ini. 8. Ya, 8 dipindahkan jadi min 8. Nah, sekarang tanya berapa Y aksen? Berapa Y aksen? Ya, nak? Berapa Y aksen? Y aksen adalah yang ini dibagi ini, nak. Hati ya, jangan terbalik ya. Iya, Pak. Jadi Y aksen sama dengan 3/2 2 akar akar 3XY 3XY kurang 3X kuadrat Y kuadrat min 8 per min 3X per 2 akar 3XY. Terus ini tambah 2X pangkat 3Y min 3Y kuadrat. Ya, min Tambah 3X per Y. kuadrat tambah per Y. Nah, Y aksen inilah sama dengan DY per DX. X. Sudah jelas? Inilah jawabannya. Rumit ya? Iya, Pak. Tapi ini kan kelompok ya. Jadi harus bisa kerjasama ya. Iya, Pak. Iya, Halo. Pak. Ya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo, tinggal satu lagi. Ini paling gampang, nomor terakhir ini paling mudah. Walaupun ditanya turunan kedua. Ya. Halo, Boleh tolong slide sebelumnya nggak, Pak? baik. Ini. Nah, ini karena dia soalnya DY per DX ya tadi ya. Ya, diturunkan taruh X. Diturunkan taruh Berarti semua turunan Y itu harus ada Y ditulis aksen. Y aksen gitu. DY PTX alias DY PTX. Oh, Y aksen bukan. sama dengan DY PTX. Ya. Oh, berarti yang ada unsur Y-nya itu nggak diturunin tapi dikasih Y aksen ya, Pak? Kalau Y saja. Tapi kalau Y pangkat 3 tadi apa? 3 kali Y pangkat 3 kurang 1, Y 3Y kuadrat kali Y aksen. Iya, aksen. Ya, Oke. jelas? Ya. Makasih, Oke. Pak. Baik, tinggal satu lagi terakhir, setelah itu bisa tanya yang di forum, di forum atau di forum di LMS. Nomor 3, tentukan turunan kedua. Nyatanya turunan kedua ya, bukan turunan pertama. Turunan kedua dari fungsi ini. Nah, ini biasa aja kan? Y aksen berapa? Ini pakai rumus N apa tadi? Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Nah. Ingat, enggak ada Y aksen ya. Karena Y aksen 1 ya. Sini enggak itu sih. Y aksennya 1. Paham? Di belakang nih Y aksen 1 ya. Jadi di sini 5 ini pengali. Nah, X pangkat 4 turunkan apa? 4 kali X pangkat 4 kurang 1. 4 tetap pengali. X pangkat 3 turunkan 4 ini pengali ya. 3X. N 3 X pangkat N min 1. Enak. 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Kurang 2 pengali. X pangkat 2 turunkan N kali X pangkat 2 kurang 1. Enak. Min 1. Tambah 7 kali X turunannya berapa? 1. 3 turunkan berapa? 0. Konstan. 0. Konstan 0 ya. Kalau konstan saja 0. Tapi kalau konstan pengali ikut sebagai pengali. 5 kali 4 20 X pangkat 3. 10. 4 kali 3 12. 12 X pangkat 2. 2. Min 2 kali 2 min 4 X pangkat 1 X kali 1 7. 0 enggak usah tulis. Nah, turunan kedua turunkan lagi. 20 kali X pangkat 3 turunkan lagi. 3X kuadrat 3 kurang 1, kurang 2 1. langsung ya boleh. Iya, Pak. 12 kali X kuadrat turunkan 2X. 2X 12 kali 2X. 2 kurang 1 ya. 2 1 1 min 4 X turunkan Kurang 4. 1 1. 7 1. turunkan 0. 0. 7 turunkan 0. Enak. Ya Pak. Nah, sehingga Y double aksen berapa? Ini kalikan 60 X pangkat 2. 60 Ini kalikan kuadrat. 24X 24X. min 4. Ini yang boleh ditulis D kuadrat Y per DX kuadrat. Itu asalnya dari turunan pertama. Ya, turunan pertama diturunkan lagi terhadap X. Itu artinya itu. Turunan kedua itu sama dengan
turunan pertama diturunkan terhadap X. Sehingga ini D kali D apa? D kali D, D kuadrat, kuadrat. Y per DX kali DX, DX pangkat 2. DX kuadrat. Ya, DX kuadrat itu satu kesatuan ya. Kambing kali kambing, kambing kuadrat. Paham ya? Oh ya Pak. Oke. Nah, itulah yang harus Anda tahu ya. Bahannya untuk TK2 selesai. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan Anda yang mari ingat ya. Ini saya save dulu ya. Sampai sini untuk TK 1-nya ada yang mau ditanya? Everybody, do you have any question? Any question so far? Halo? Belum, Pak. Belum ada. Baik. Kalau belum ada, saya betul enggak ada nih? Kalau enggak ada, kita teruskan. Baik. Nah, jadi ceritanya kita pelajari limit dulu, baru diferensial. Ya, diferensial atau turunan ya. Nama lainnya turunan. Atau nama lainnya apa lagi? Ada yang tahu? Nama lainnya? Diferensial derivatif ya. Derivatif. Ya, nama lainnya derivatif diferensial. Ah, ini baru integral. Ini urutan tatanannya ya. Nah, katanya sini kan limit itu banyak dipakai di ekonomi. Yaitu masalah maksimum minimum. Sebetulnya itu masalah itu ada di diferensial. Ya. Mengapa? Karena rumus diferensial ini adalah Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan fungsi aksen X sama dengan limit. Ada yang mungkin delta X menuju 0. Ini yang lama ya, delta Y per delta X. Ini penting tahu juga nih, karena ini dipakai nanti untuk yang lain ya. Dan yang sekarang, ini yang zaman saya belajar ini. Yang mulai tahun 83 ke atas di ITB, ini limit diganti delta X diganti H. H menuju 0, fungsi X tambah H kurang fungsi X per H. Ya. Pembuktiannya ini ada di kuliah yang saya kirim itu, atau nanti saya kirim lagi deh yang tambahannya supaya mantap. Jelas sekarang? Halo? Jadi sebetulnya cerita yang teman-teman Anda itu di forum, di LMS, limit itu dipakai di mana, tentang harga maksimum, minimum yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan yang lain-lain, teknik juga, itu adalah sebenarnya diferensial. Jadi diferensial ini tidak terlepas dari limit. Sudah paham? Halo? Ya, Pak. Kebalikan diferensial adalah integral. Integral. Jadi tatanannya limit dulu, pelajari, baru diferensial, baru integral. Karena diferensial menggunakan limit. Menggunakan limit pasti. Ya. Integral kebalikan dari diferensial. Hasil diferensial di apabila hasil integral kita diferensialkan kembali ke soal. Ya. Jadi artinya kebalikan diferensial itulah integral. Ya. Sudah jelas? Halo. Halo Silakan Pak. yang mau tanya? Terus, Pak. Di forum susah saya menulis begininya, enggak ada ya. Harusnya kalau ada fasilitas begini enak. Ya. Oke. Paling bisa cara gini di fotonya yang dimasukkan sebagai file. Ya. Halo, yang bertanya di LMS, selain ini apa yang tanya lagi? Kalau banyak pertanyaannya itu, dan sharing dari teman-teman Anda, saya lihat lumayan bagus-bagus juga. Ya. Halo. Ya, Pak. Ini ada 29 orang ya yang hadir.
30 termasuk saya. Silakan. Katanya mau tanya. Saya ada janji mau jawab. Ayo. Jadi ini cerita ini yang tentang maksimum dan minimum. Itu menggunakan diferensial kan. Maksimum minimum kan syarat maksimum, syarat ekstrim ya. Kalau kita tidak tahu namanya syarat ekstrim atau mungkin di SMA nama stasioner ya. Syarat ekstrim adalah turunan pertamanya sama dengan 0, betul enggak? Halo. Maksimum dan minimum. Syarat ekstrim atau syarat stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Kemudian dari ini kita dapat X-nya nanti X1, X2. Lalu kita masukkan ke dalam turunan kedua. Apabila turunan keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum. Ya, maksimum. Ini menentukan harga maksimum. Apabila turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Maksimum itu seperti puncak gunung. Ya, maksimum puncak gunung. Kalau minimum itu lembah. Ya, paham ya? Maka ini positif, betul enggak? Kalau Anda belajar di Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, parabola. Kalau A-nya negatif, dia mencapai maksimum, betul enggak? A-nya negatif. Kalau A-nya positif, maka dia mencapai minimum. Benar enggak? Halo. Iya, Pak. Ya, ini yang pelajaran sebenarnya diferensial tuh. Dasar ya diferensial itu menggunakan limit umum ya. Menggunakan limit, tetapi yang Anda jelaskan di teman-temannya jelaskan di di forum di LMS itu adalah sebenarnya itu turunan. Jadi kalau ditanya fungsi limit memang dipakai di turunan bukan di limit langsung ya. Ini langsung. Satu. Yang kedua ini yang saya ingat ya. Kalau kapan menggunakan adalah kapan ya nak gunakan dalil hospital. Ada ya? Dalil hospital. O-nya pakai topi ya. Dalil hospital. Jadi kalau limit saya, ini limit X menuju 1 dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan berapa nih? Kita masukkan. Kalau kita masukkan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah 3, hasilnya berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya 6. Inilah jawabannya. Sudah. Ini tidak menggunakan dalil hospital. Ini tidak menggunakan hospital. Langsung sudah. Ini jawabannya sudah selesai. Tetapi limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Coba masukkan. Kalau ini kita masukkan, bentuknya menjadi apa? 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2. Hasilnya 4 kurang 4 per 2 kurang 2. Hasilnya 0 per 0. Betul nggak? 0 per 0 adalah bentuk pertama. Ya. Oh ya, nanti saya jelaskan. Pertama, ini gunakan dalil. Ya, ini gunakan dalil hospital. Jadi bentuknya 0 per 0 ya. Dan tak hingga atau tak hingga. Digunakan dalil hospital. Itu limit X menuju 2. Sebetulnya bisa pakai faktor ya. Bisa nggak? X kuadrat kurang 4 per X min 2 sama dengan limit X menuju 2. Nah, diferensialkan pembilang sendiri. Ya, tor gitu ya. Bukan U per V ya, salah U per V. X kuadrat turunkan 2X, enggak 2 kali X pangkat 2 kurang 1 di 2X min 4 turunkan konstan 0. X turunkan 1, 2 konstan 0. Masukkan nih. 2 kali 2, 0 ini hilang aja ya. Per 1. Hasilnya berapa? 4 per 1, 4. 4. Ya. Ya, tetapi ini sebenarnya bisa nggak tanpa dalil hospital ya? Nah, ini kita gunakan berikutnya.
Ini tanpa dalil L hospital. Soal yang sama, kita ambil soal yang sama tadi ya. Tanpa dalil hospital, soal yang sama, jadi limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Kita lihat dari, oke, kalau masuk 0 per 0, ya itu dalil hospital. Kalau tanpa dalil hospital gimana? Kita faktorkan nih. X kuadrat kurang 4 ini sama enggak X kuadrat dikurang 2 kuadrat? Sama enggak? Halo? Halo? Iya, iya Pak. Nah, terus X kuadrat kurang 2 kuadrat, masih ingat enggak rumusnya? X kuadrat kurang A kuadrat kurang B kuadrat, apa? Dan, ingat enggak rumusnya? X kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat, uraiannya apa? A tambah B A tambah B kali A dikali kurang B. A kurang B. Ya, jadi di sini 1 tambah X tambah 2, 1 kurang X kurang 2 X kurang 2. per X kurang 2. X kurang Ada yang bisa dicoret? Ada Pak. Bisa. Nah, tinggallah apa nih? X tambah Tinggallah 2. limit X menuju 2 dari X tambah 2. Kita masukkan nih. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. Sama enggak yang sebelum tadi 4 itu? Sama enggak? Sama, Pak. 4 juga. Sama, Pak. Sama. Jadi bisa kadang-kadang bisa dua-duanya, bisa tanpa dalil hospital ya, atau tanpa dalil hospital atau dengan dalil hospital. Hospital. Ya, ini gunakan dalil hospital. Oh ya, kapan Anda pakai ini? Bentuknya apa aja? Ini saya jelaskan. Bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu dalam soal limit ya, dalam soal limit itu adalah 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 adalah kalau bentuknya dimasukkan seperti tadi ya. Oh, ternyata hasilnya 0 per 0. Kedua, kemungkinan lain lagi tak hingga per tak hingga. Tak hingganya tulisnya angka 8 tidur ya. Ini yang terkenal dengan dalil L hospital. Kemudian tipe 2 adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Ya, tak hingga kurang tak hingga. Sehingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. 3 tipe ya. Nah, tipe 2 harus diubah tipe 1 sehingga membentuk hasil yang percobaannya yang kita masukkan nilainya. Apabila nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, baru boleh gunakan dalil L hospital. Tapi kalau tidak 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, tidak perlu pakai dalil hospital. Ya, jelas? Itu kan tipe 3. Tipe 3 harus diubah di tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil hospital. Jadi dalil hospital itu kalau dia menjadi tipe 1, 0 per 0, ini kuncinya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Sudah jelas? Halo? Iya Pak. Nah, ada yang lain? Ada yang kelupaan saya mungkin. Yang lain. Yang bertanya itu pasti tahu apa yang ditanya belum terjawab. Ayo. Silakan saudara-saudari dari kelas TSDA. Halo. Mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang tadi, Pak, turunan fungsi trigonometri seperti turunan sin dan juga cos itu gimana, Oh Pak? ya. Itu nanti sin kita pakai, kalau tunggalnya sin X, turunannya adalah cos X. Ini saya bagi 2 ya. Kalau menjemuknya, Y sama dengan sin U. U itu selain dari X ya. Apa 2X plus 5 gitu ya. Maka turunannya adalah turunannya cos U kali U aksen ya. Turunan sin U adalah cos U kali U aksen.
cos U kali U aksen. U aksen itu DU pada X. Kalau Y sama dengan cos X, turunannya apa? Min sin X, enak. Ya ini pembuktiannya ada, tapi tidak perlu Anda tahu aja ya. Orang matematik harus tahu. Kalau Anda cukup tahu aja, tahu datang dari mana ya. Nah, cos X turunannya min sin X. Kalau majemuknya cos U turunannya adalah min sin U kali U aksen, betul. Min sin U kali U aksen. Kemudian Y sama dengan tangen X, turunannya tadi apa? Sekan kuadrat X. Maka kalau Y sama dengan tangen U, maka turunannya adalah sekan kuadrat U kali U aksen. Kalau Y sama dengan kosekan X, turunannya adalah apa? Oh, ini ada cukup tempatnya. Kosekan turunannya adalah 1%. oh ya bisa. Kosekan turunannya adalah min kosekan, tangan, oh ya. Kosekan turunannya adalah min kosekan kali kotangan. Min kosekan kali kotangan, kokoriko ya. Kotangan. Nah. Kalau Y sama dengan kosekan U, maka Y aksen ini. Maka Y aksen adalah min kosekan U kali kotangan U, ini kotangan X tadi. Kotangan U kali U aksen. Ada U aksennya ya. Ini ada U aksennya, kalau ini enggak ada. Y aksen 1 kan. Oke, begitu Kak sekan. Kalau Y adalah sekan X, maka turunannya adalah sekan kali tangen. Itu pasangan ya. Kosekan sama kotangen, koko. Singkatnya kokoriko itu. Ya, nama ingatnya. Jadi kalau ini Y sama dengan sekan U, maka Y aksen apa? Sekan U kali tangen U kali U aksen. Jangan lupa U aksennya. Terakhir kotangen. Kalau Y sama dengan kotangen X, maka turunannya adalah apa? Min kotangen turunannya min kosekan kuadrat. Kalau tadi tangen turunannya sekan kuadrat kan, tangen sekan kuadrat, ini min kosekan kuadrat. Sehingga kalau Y adalah kotangen U, maka Y aksen adalah min kosekan kuadrat U kali U aksen. Ya. Ada 6 ya, 6 rumus itu rumus dasarnya ya. Datang dari mana itu ada penjelasan saya mengajar di kelas jurusan matematik dan computer science, rangkap ya. Double degree dengan 2 gelar dengan 2 jurusan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Hello. Everybody, do you have any question? Ada pertanyaan masing-masing? Kok di itu ramai tanyanya, tapi kok dia saya tanya sini kok diam. Ayo, tanya dong. Mana nih? Ini kan ada suaranya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk yang pakai rumus Euler itu tuh, yang buat dalil ketiga aja Nah, itu atau ada bisa salah yang kasbah. lain? Ya, oke. Bukan Euler, E itu bilangan Euler. Artinya E itu bilangan Euler. Yang nilainya sama dengan 2,718281 dan seterusnya. Ini tidak usah dihafal ya. Usah E ya. Sekali lagi ini bilangan Euler. Sedang rumus Euler itu lain. Jadi ada salah kaprah ya. Rumus Euler itu ada yang saya tulis pembuktiannya dari mana, asal rumusnya di majalah di jurnal Max Engineering Mathematics Computer Science ya. BINUS itu secara nasional ya. Rumus Euler itu E pangkat I theta
adalah cos theta ditambah I sin theta. Ingat ini sebenarnya ini bisa mendapatkan rumus SMA yang ada berarti sin dalam kurung A plus B. Ingat nggak? Sin dalam kurung sudutnya A plus B sin kokosin. Cos dalam kurung A plus B kokosin sin. Ingat nggak? Datangnya bisa dari sini. Rumus ini. Jadi yang kita pakai yang, oh ya tadi ini saya lupa. Untuk satu pangkat ringga ini punya rumus istimewa. Jadi bentuk istimewanya adalah limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A kali U kali V. Ini bukan Euler. Ini bilangan Euler, tetapi bukan rumus Euler, salah ya. Nah, di mana ya where di mana limit U-nya ini 0 ya. Limit U-nya 0 kan 1 tambah 0 1. Limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya X menuju A dari V-nya sama plus dan enggak. Jadi rumus ini bukan rumus Euler tapi menggunakan bilangan Euler. Ya, sudah jelas sampai sini. Ini bukan rumus Euler ya. Ini menggunakan bilangan Euler. E yang nilainya 2,718281 dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Halo? Kalau E pangkat I theta ini mencari cos hiperbolik. Nanti ya, cosinus hiperbolik dan nanti kalau Anda ada kalkulus 2 belajar tentang transformasi Laplace. Ya. Transformasi Laplace itu menggunakan rumus cos hiperbolik adalah nah ini begini. E pangkat IX ya. IX berarti tetanya kan X. Berarti ini adalah cos X ditambah I sin X. Oke. E pangkat I kali min X apa? Berarti sudutnya ada negatif ya. Cosinus min X ditambah I sin min X. Berarti ini hasilnya cosinus. Nah, cosinus min alfa sama dengan cos alfa enggak? Karena di koran keempat tandanya cos itu tandanya ini cos ya. Cos itu plusnya di koran 14. Yang lainnya min. Berarti koran keempat dia positif. Itu makanya jadi plus cos alfa. Jadi cos min X ya cos X. Ini minnya seolah keluar ya. Min I sin X. Nah, kalau kita gabung nih E pangkat min. Ini kali ini. I kali min X berarti min IX sama dengan cos X min I sin X. Nah, dari sini kita bisa cari cos X-nya. Caranya apa? Ditambah ya. Kita tambah. Ini hilang nggak? Paham nggak saya ini? Halo? Kalau ini jumlahkan ini min plus. Jadi ini E pangkat IX ditambah E pangkat min IX sama dengan cos tambah cos berapa? 2 cos X. Sehingga berapa cos X? Cos X adalah E pangkat IX ditambah E pangkat min IX per 2. Ini ya ini cos X-nya. Ini yang dipakai di transformasi Laplace, juga ada yang lain juga. Jelas ya? Ini yang pakai rumus Euler. Jadi ini saya pikir ini enggak masuk ya. Oke ya? Halo. Oke, Pak. Halo, Ya. Pak. Ya. Jadi ini beda ya bilangan Euler dengan rumus Euler. E itu yang bilangan Euler, E pangkat I theta adalah rumus Euler yang cos theta tambah I sin theta. Jadi ini enggak masuk sementara, belum masuk dulu. Oke. Silakan ada lagi? Mungkin ada salah pengertian pembahasannya sih. Ada lagi mungkin saya lupa apa tuh? Ada yang belum terjawab? Silakan. Halo. Waktu Anda masih ada 25 menit lagi. Kok nggak pada nanya? Ini 2 orang udah menghilang nih. Tadi 30 sama saya.
Halo. Halo. Iya, Pak. Pak. Ya, ada lagi yang mungkin belum saya jawab dari pertanyaan yang ada di forum di LMS di Binus Maya. Silakan. Kok diam aja? Gini Pak, saya Ya. mau ini Pak, mau Ya. tapi off the record ini Pak ya. Ya. Gini Pak, dari kita dalam kelas ini nggak semua yang basic tamatan dari SMA Pak. Ya. Saya pribadi ini tamatan dari STM Pak. Jadi kita jadi untuk belajar kalkulus kita di STM memang tidak banyak. Nah, mungkin kita bisa dikasih belajar basicnya gitu Pak. Karena jujur ini Bapak sudah 10, sayanya masih 1 dan 2, ketinggalan terus tiap minggu Pak. Baik. Ketinggalan terus. Untuk basicnya tentu Anda mengapa turunan kos itu sekarang mengapa turunan kos itu adalah ini saya terang satu ya. Ini ada di Batu Sengaja di jurusan matematik itu detail ya. Jadi nanti saya kasih itunya videonya juga plus PPT whiteboardnya. Jadi untuk kita ini Pak, pertanyaan gini, kalau fungsi X-nya adalah cos X, mengapa sih turunan pertamanya adalah min sin X? Itu enggak pertanyaannya? Halo? Iya Pak. Ya. Kita memakai rumus yang ada tadi yang saya tulis batu pertanyaan limit, setelah limit baru diferensial baru integral, ya kan? Nah, di dalam rumus itu kan ada fungsi X plus H, enggak? Fungsi X plus H sama dengan kosinus X plus H, ya enggak? Kalau ini U, fungsi U, cos U. Karena X-nya diganti X plus H, berarti sini adalah X plus H. Ini ngerti enggak dulu? Halo? Aslinya nih ya. Ini mencari. Jelas nggak nih? Kalau misalnya sini saya bilang berarti berbeda dengan ini Pak. Tunggu dulu. Berbeda dengan bedanya maksudnya apa? Belum pembuktian ini belum ya. Tadi saya tulis enggak? Cos turunnya min sin. Oke ya. Nah, turunan pertama itu adalah apa? Limit. Nah, limit menggunakan limit dari limit H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. H itu yang delta X. Ya, delta X. Nah, limit H menuju 0, fungsi F plus H-nya ini. Salin nih. Kan pengganti nih. Kalau X, cos X. Kalau X plus H, cos F plus H. Ikan ikut itu kan. Kalau 5, cos 5. Kalau B, cos B. Fungsi B, cos B. Fungsi F plus H, cos. Karena menggunakan rumus ini. Ini ada nih F plus H-nya. Paham nggak? Halo? Ya, Pak. Oke. Kita ganti sekarang. Ini menjadi kosinus X plus H kurang fungsi X-nya adalah cos X per H. Nah, cos kurang cos itu ini rumus. Lagi ada rumus ini. Ada rumus ini. Sin A tambah sin B. Kemudian cos A tambah ada 4 ya, yaitu sin tambah sin, kemudian sin kurang sin dengan sudut AB ya. Kemudian cos tambah cos, kemudian terakhir cos kurang cos. Ini mengingat rumus-rumus yang harusnya di SMA atau di STM. Tapi enggak tahu di STM diajarkan atau enggak. Sin tambah sin, ini cari ingat ya. Sin tambah sin adalah 2 sin cos. 2 sin cos. Ini tentang keledainya. Sin kurang sin terbalik, 2 kosin. Ya, sin tambah sin dari 2 sin cos. Sin kurang sin terbalik, 2 kosin. Paling gampang cos tambah cos apa? 2 cos cos. Cos kurang cos, min. Ada min, min 2 sin sin. Sin. 2 sin sin. Ini sudut pertama setengah kali jumlah. Tambah B. Setengah kali selisih. Ada kan? Setengah kali jumlah yang pertama. Yang kedua adalah setengah kali
selisih. Ya, sudut pertama selalu setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih. Sama ya, setengah kali jumlah. Ini dalam kalian ya, setengah kali selisih. Ini pernah dapat enggak nih? Halo? Pernah, Pak. SMA Belum, masih Pak. dapat. STM saya nggak tahu. Halo? Pernah dapat Tidak. enggak? Tidak, Pak. Pernah. Pernah dapat. Oke lah. Sekarang dapat kan? Baik, sekarang dibalik. Oke. Kalau saya tulis ini dalam X Y ini. 2 sin X cos Y. Nah, saya balik ya. 2 sin X cos Y. Sama nih, ini 2 sin X cos Y. Setengah A plus B ini X, setengah A kurang B ini Y. Saya balik ya. 2 cos X kali sin Y. Ini kan, mau 2. 2 cos X sin Y. Terakhir ini yang ketiga 2 cos cos. 2 cos. Jadi 2 cos X cos Y. Terus ini yang terakhir min Min ada 2. min 2 sin sin. Min sin X kali sin Y. Nah, ini rumus kebalikannya. Nah, rumus kebalikannya. Rumus kebalikannya 2 sin cos adalah sin tambah sin. Ya, asalnya kan 2 sin cos berasal dari sin tambah sin. Maka sini sin tambah sin. Sudut pertama jumlah, jadi X tambah Y. Sudut kedua selisih. Kalau tadi setengah kali jumlah, setengah kali selisih ya. Ini enggak. Nah ini 2 cos sin asalnya dari 2 cos sin, asalnya dari ini. Ini yang pertama dari. Yang kedua ini 2 cos sin berasal dari sin kurang sin. Sin kurang sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Kemudian 2 cos cos berasal dari cos tambah cos. Cos tambah cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Nah, min 2 sin sin berasal dari cos kurang Cos cos. min sin. Sudut pertama jumlah, ya. Sudut kedua selisih. Kemudian minnya supaya hilang gimana? Dikalilah min 1. Coba kali min 1. Ini min kali min plus 2 sin 2 sin X sin Y sama dengan, nah, ini kali min 1. Min kali cos sin jadi di belakang letaknya. Min cos X tambah Y. Min kali min, ini min kali min plus letak di depan. Cosinus X min Y. Jadi kalau pakai plus 2 sin 2 sin X sin Y adalah cos kurang cos. Sudutnya pertama selisih, kedua jumlah. Terbalik. Mengapa? Karena awalnya berasal dari min 2 sin sin. Min 2 sin sin, cos kurang cos. Nah, ini sama semua nih. Sudut utamanya jumlah, tunggu sih. Oke ya. Ini untuk tahu aja. Baik. Nah sekarang ini. Cos kurang cos mana? Nah ini rumusnya mana? Yang paling akhir 4 ini nah. Saya kasih tanda nih. Ini enggak rumusnya. Iya, Pak. Itu apa? Cos kurang cos adalah min 2 sin sin. Ya. Sin. Maka ini menjadi ya, apa? Menjadi limit H menuju 0 min 2 sin sin. Ya enggak? Cos kurang cos min 2 sin sin setengah dari jumlah. Setengah dari jumlah. Sudut pertama dijumlahkan. Sudut kedua setengah kali selisih. Selisih. X tambah H dikurang X. Ya enggak? Per H. Ya, per H. Per H ya. Nah, ini sama dengan limit H menuju 0 min 2 sin berapa nih? Setengah kali X tambah X berapa? 2X, Pak. Ya, setengah ya. 2X ditambah H. Nah. X. Iya, X Pak. tambah X, 2X tambah H. Ini kali sin. Ini X kurang X habisnya nih. 0 ya kan? Tinggallah Iya, Pak. setengah H. Sedangkan di sini adalah apa nih? H saja. Supaya ini satu, ingat aduh sin U per U ya. Limit H menuju 0 dari sin U per U, nilainya 1. Supaya ini satu, ini kali setengah. Dikali setengah. Di sini dikali 2. Sama enggak? Karena 2 kali setengah di penyebutnya 1 enggak? 1H. Halo? Halo, jelas enggak nih?
Iya, Pak. Ya. Ini kan H-nya tadi H saja. Karena sudut ini adalah setengah H, maka ini kita buat setengah H. Sengaja. Dikali setengah, supaya setengahnya jadi satu, di bawah penyebutnya kali 2. Nah. Oke. Kemudian kita lihat 2 ini bisa coret enggak? Bisa coret kan? Tinggal apa nih? Limit H menuju 0 min sin setengah kali 2x ditambah H menuju 0, berarti sama dengan 0. Dikali, ini nilainya berapa? Ini nilainya adalah 1 nanti. Limit H menuju 0 dari sin U per U. Ya, sin U. U ini setengah H. Sin setengah H per setengah, nilainya 1. Ya. Nilainya adalah 1. Sehingga hasilnya berapa nih? Ini kali 1. Ini setengah kali 2x. Hasilnya min sin setengah kali 2x. 0 itu hilang ya. X. Sekarang saya tanya jawabannya sama enggak nih? Nih, min sin X, min sin X. Sama enggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, dari situlah asal usul rumusnya. Untuk tahu aja. Bukan saya uji ini. Tidak diuji. Nah, ini yang saya ajarkan di jurusan matematik. Halo? Iya, Pak. Jadi yang dari STM, bisa SMK, itu bisa belajar dari situ. Ya. Sudah jelas? Ya, rumus. Tapi gini aja lah, untuk sementara, waktunya agak pendek. Ya, turunan cos, min sin. Turunan sin, ya sedikit hafal lah. Ya. Tapi kalau mau tahu datangnya dari mana, ya diturunkan begini. Pakai limit. Jadi diferensial menggunakan limit, betul nggak? Iya, Pak. Sudah terjawab, saudara yang bertanya? Sudah, Pak. Oke. Silakan yang lain. Halo. Pak, saya mau nanya yang contoh soal nomor 2. Yang latihan tadi. Nomor 2, iya, Pak. Nomor 2, Pak. Bawah, Pak. Bawah. Lewat. Ini ya? Bukan yang ketiga, Pak. Nomor 2. 2. Ini. Iya, itu. Yang mana? Nah, Dia bentuk implisit. sebenarnya yang mau aku tanya adalah yang turunan min Y pangkat 3 ini, Pak. Oke. Kan Min Y turunan pangkat min Y 3. pangkat 3 ini kan dia jadi min 3 Y pangkat 2 ya. Kali Y aksen. Nah, kenapa harus dikali Y aksen lagi, Pak? Padahal kan dia udah Karena dia kan diturunin. diturunkan terhadap X. Karena diturunkan terhadap X. Kalau diturunkan Y aksen, ingat Y aksen itu DY pada X. Jadi saya tanggung gini. Oh, oke. Nggak apa-apa. Supaya jelasnya. Jadi gini, kalau Y pangkat 3 kita turunkan, begitu ya ceritanya, min plus di depannya udah. Ini kan berasal rumus kan Y pangkat N ya. Y pangkat N kalau kita turunkan, rumusnya pangkatnya kali Y pangkatnya kurang 1 kali Y aksen. Ingat U aksen. U aksen itu Y aksen. Ya. Iya, Pak. Dengan Y aksen. Y aksen itu sama dari Y pada X. Yang kita cari. Ya. Sama. Ya, berarti sini N 3 Y pangkat N min 1. Enak. Y pangkat Y min 1 kali Y aksen. Y aksen itu yang kita mau cari. Nah ini hasilnya apa? 3 kali Y pangkat 2 kali Y aksen. Kan jadi itu enggak? Oke. Kan jelas? Iya, Pak. Ya, Berarti, Pak, ini kan karena soalnya DY per DX, maka yang dimunculkan Y aksen. Kalau DX per DY, berarti yang dimunculkan X aksennya ya, Pak? Nah, itu diturunkan terhadap Y. Ini kan yang nama Y aksen itu kan DY per DX. Yang kita turunkan terhadap penyebutnya. Ini X. Ini artinya diturunkan terhadap X. X. Ya, hati-hati ya. Bukan X terhadap Y. Lain lagi. Ya, terbalik.
Mungkin oke. nanti ada belajar rumus apa ya? Panjang kurva. Sebentar. Nanti kalau ada panjang kurva ya. Panjang kurva ada yang terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti panjang kurvanya adalah integral ini misalnya AB akar dari 1 ditambah ini dy per dx kan terhadap X kali dx terhadap X. Nah, satu lagi terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka S adalah integral PQ misalnya akar dari 1 ditambah terbalik. Ini baru nih, dx per dy pangkat 2 dikali dy. Nah, ini. Ini pemakaiannya gitu. Jelas saudara yang tanya? Saudara Mas, Oke, Mas Pak. Herwan? Jelas, Pak. Ya. Oke. Ya, itu masalahnya. Mengapa bukan dx per dy itu? Karena ini terhadap sumbu y, ini terhadap sumbu x. Baik. Silakan lagi. Halo. Waktunya masih 8 menit, 7 menit. Ya. Ada lagi? Ini tidak di absen ya. Sekali lagi, kalau tambahan kita tidak absen. Oh ya, Anda bersedia untuk minggu depan tanggal berapa? Kita lihat kalendernya. Minggu depan, minggu depan ada tanggal 23 ya. Berarti 20 nggak bisa isi tuh. Berarti minggu depan mengikuti dari BOL ya. Halo? Iya, Pak. Jadi minggu depan tanggal 20 nggak ada. Jadi kita ikut ya, karena Jumat ya saya nggak bisa nolak juga. Karena mungkin padat ya. Sehingga padat saya digeser waktunya. Bukan saya yang minta. Saya mintanya Selasa sebetulnya. Jadi tanggal 23 tuh ada resmi dari BOL. Ya, itu di absen ya. Di absen. Jadi minggu depan saya tidak menambah kuliah, tapi memang nggak ada resmi dari BOL. Nah, nanti tanggal 27 minggu depannya Selasa 27 ada. Ya, nanti saya umumkan di waktu itu. Silakan. Ada lagi mau ditanya? Halo. Ini saya save dulu. Nanti saya kirim ya ini ke Anda. Atau ini baik. Recordingnya saya stop ya, recordingnya saya stop.